warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Karena kami mengambil video pada siang hari, maka kami ucapkan Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dapat melihat video kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut, saya ada pantun nih buat teman-teman semua. Yang siap pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk pada itu bahasan, mari kita saling berdoa. Karena saya pernah mengenal patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi jika sudah kenal jangan tak disayang. Baik, perkenalkan nama saya Sadi Lestari. Saya berkuliah di STAI Al-Azmari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Dan di samping saya, Halo semua, nama saya Nurul Jamilah. Saya juga berkuliah di STAI Al-Usmani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. baik, kami mengambil video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan yang berjudul Public Education. dan dosen pengampu kami yaitu Yang Terhormat Bapak Ferdianto SPD LL. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai pengertian public relation. Public relation ialah sebagai jembatan antara perusahaan dan organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual dan saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Jadi, public relation itu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik, yang mempengaruhi kegagalan dan kesuksesan organisasi tersebut. baiklah, saya akan meneruskan pemaparan materi dari saudara Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Yang pertama, seorang public relation harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan, yakni seorang public relation harus mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data. Yang kedua, kemampuan manajerial kepemimpinan. Seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Yang ketiga, seorang public relation harus memiliki kemampuan bergaul atau membina relasi, harus mampu berhubungan dan bekerja sama dengan berbagai macam orang, dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang berbeda atau sama tingkatannya. Yang keempat, seorang public relation harus memiliki kepribadian yang jujur dan utuh. Artinya, seorang public relation harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, seorang public relation harus memiliki banyak ide dan kreatif. Artinya, dalam pengertian ini, seorang public relation harus memiliki wawasan yang luas dalam mengetahui persoalan yang rumit, serumit apapun itu. Demikian presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nurul Jamilah. Saya akan bahas tentang fungsi dan kegiatan utama dalam public relation. Fungsi dalam public relation diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum. Yang kedua yaitu menasehati eksekutif, bisa dengan cara-cara bagaimana menangani pendapat umum dalam public relation. Yang ketiga yaitu menggunakan media komunikasi, dan itu sangat penting menurut saya. Semisal dengan handphone, dengan laptop atau dengan berbagai lainnya, kita bisa menggunakan media itu dalam
dalam public relation. Kita bisa mengikuti zaman seperti baik. Sekarang tentang kegiatan utama dalam public relation. Yang pertama yaitu menjalankan program terencana. Apa yang sudah kita rencanakan itu harus dijalankan. Dan yang kedua yaitu memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku. Yang ketiga yaitu berurusan dengan hubungan antara organisasi dan publiknya. Yang keempat yaitu menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan. Itu harus disesuaikan. Dan yang kelima yaitu membangun saran dan masukan kepada manajemen. Dan yang terakhir yaitu membangun